Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengkaji, membahas, mendiskusikan pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler di sekolah ya, atau School Civic Education. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kompetensi PKN, dan sebelumnya lagi adalah tentang dimensi kajian PKN ya. Bahan kajiannya adalah ada 4 bahan kajian, tapi tidak kita sampaikan semua hari ini ya. Sebagian nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah menguraikan landasan konseptual dan formal yuridis pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, menguraikan tujuan dan materi pendidikan kewarganegaraan. Nomor 3, menguraikan karakteristik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang keempat, menguraikan pendekatan, metode, dan penilaian pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita bahas yang nomor 1 dulu, ya. Landasan konseptual dan formal yuridis pendidikan kewarganegaraan. Tentu PKN sebagai tadi program kurikuler di sekolah ya. PKN sebagai mata pelajaran di sekolah. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini ada pandangan dari John Cogan dan Jack Allen bahwa pengorganisasian civic education ataupun citizenship education di negara-negara di dunia ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada negara yang mengorganisasikan mata pelajaran PKN itu ya, secara separatif, terpisah. Di sini artinya PKN berdiri sebagai suatu mata pelajaran. Nah, ya. Contohnya di mana? Ya tentu di negara kita ini. Di negara kita dari awal kemunculannya sudah didesain sebagai mata pelajaran tersendiri. Kecuali di tahun awal ya, tahun 50-an itu sebelum ada mata pelajaran PKN, kita kan masih nempel di kajian tata negara ya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian civic education itu adalah secara integratif, secara terintegrasi. Artinya bahwa PKN ini sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu, misalkan social science atau social studies. Jadi PKN itu adalah bagian dari mata pelajaran IPS misalnya, gitu ya. Jadi dia terintegrasi di dalam mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, yang cross curricular. PKN ini tidak secara khusus sebagai suatu mata pelajaran, baik yang berdiri sendiri ataupun yang menjadi bagian dari suatu mata pelajaran tertentu, gitu ya, melainkan dimasukkan ke dalam seluruh tatanan kurikulum dengan memasukkannya ke dalam mata pelajaran yang ada. Jadi yang cross curricular itu dia atau kajian-kajian mata pelajaran PPKN itu masuk ke setiap mata pelajaran yang ada. Katakanlah kalau misalkan di SMP ada 10 mata pelajaran, maka ke 10 mata pelajaran itu memuat materi tentang PKN. Nah, itu cross curricular gitu ya. Nah, sementara di kita tadi kita menggunakan separatif ya, terpisah karena PKN berdiri sebagai suatu mata pelajaran sendiri. Makanya ada program studi khusus PPKN gitu ya, yang melahirkan calon-calon guru mata pelajaran PPKN. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini sudah kita bahas sebelumnya di dalam dimensi kajian PKN. PKN sebagai program kurikuler di sekolah itu adalah salah satu dimensi kajian PKN. Dia berposisi kan sebagai
mata pelajaran di sekolah. Apa? Yang sekarang kita kenal nama mata pelajarannya adalah PPKN. Ya. Kenapa kok kita menyebutnya antara PKN dengan PPKN? Sebab di peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah ada ketidakkonsistenan. Kalau kita nanti buka di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana ada termuat kewarganegaraan, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian di peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan juga pendidikan kewarganegaraan. Tetapi di Permendikbud yang berkaitan dengan kurikulum itu sudah langsung disebut PPKN, ya. Tetapi sebagai nama mata pelajaran itu tidak jadi masalah, ya. Sebagai nama mata pelajaran di sekolah bahwa PKN itu namanya PPKN nggak jadi masalah, gitu ya. Kita hanya ingin menegaskan di sini nih bahwa PKN kita itu tidak lepas dari Pancasila, gitu ya. Oke, ini sebagai program kurikuler di sekolah, substansi dan proses pendidikannya lebih mengutamakan integrasi antara pembelajaran dan pengajaran, bersifat terstruktur, berjenjang, bertambah, dan psychosocial development. Artinya dia mempertimbangkan usia, gitu ya, usia dari para peserta didik. Nah, selanjutnya kita yang dibahas hari ini kan ini, landasan konseptual dan formal yuridis PKN. Ini sudah sering saya sampaikan apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan, dikemukakan oleh Profesor Udin Winata Putra. Ini PKN dalam arti yang luas, gitu ya, bahwa PKN itu suatu bidang kajian. Apa yang dikaji? Seluruh dimensi psikologis dan sosial kultural kewarganegaraan individu. Artinya seluruh dimensi psikologis dan sosial kultural dari warga negara. Kemudian apa landasan epistemologisnya? Landasan epistemologisnya adalah ilmu politik dan ilmu pendidikan. Tidak hanya itu, ilmu politik dan ilmu pendidikan diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan. Ya. Kemudian apa kegunaannya? Nilainya untuk apa? Ya. Disiplin-disiplin ilmu itu mempunyai implikasi aksiologi terhadap instrumentasi dan praktek-praktek pendidikan setiap warga negara. Ya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi pengertian ini pengertian yang cukup luas, mencakup bukan hanya PKN sebagai mata pelajaran di sekolah, PKN, gitu ya, tetapi juga mencakup PKN sebagai kajian akademik, ya, dan PKN sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan. Oke. Demikian juga ini yang dikemukakan oleh Profesor Nu'man Sumantri, ya, almarhum ini. PKN adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik. Ini sama dari. Dia adalah program pendidikan berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Artinya dari disiplin ilmu yang lain. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa. Di sini kata kuncinya para siswa. Ya. Berarti PKN ini adalah PKN untuk pembelajaran di sekolah. Jadi PKN melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau yang tadi yang dikemukakan Profesor Udin ini berbicara PKN dalam arti luas, mencakup di dalamnya 3 dimensi atau 3 domain, gitu ya. Maka yang Profesor Nu'man ini PKN dalam arti sebagai program kurikuler di sekolah, sebagai mata pelajaran di sekolah.
Tentu ini pengertian atau definisi secara akademik ya dari ahli PKN. Dan secara praktis untuk kepentingan persekolahan kita sudah punya rumusan tentang apa itu PKN. Nah, ini juga pernah kita bahas bahwa PKN itu sebagai salah satu tradisi dalam social studies ya, dalam studi sosial. Secara metodologi, PKN sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan tradisi social studies, yaitu transmisi kewarganegaraan. Social studies as citizenship transmission, ya. Yang kini ya, dari transmisi kewarganegaraan itu kini sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal dengan citizenship education sebagai integrated knowledge system, sistem pengetahuan terintegrasi. Nah, ingat lagi bahwa dari transmisi kewarganegaraan kini telah berkembang menjadi citizenship education. Bukan sekedar civic education, tapi sudah citizenship education ya. Nah, nanti boleh dibuka lagi itu bahan-bahan kajian kita tentang apa bedanya civic education dengan citizenship education. Sekalipun keduanya memiliki atau dapat diartikan sama sebagai pendidikan kewarganegaraan, tetapi yang lebih luas adalah citizenship education karena di dalamnya memuat civic education. Sebab civic education itu diartikan PKN sebagai program kurikuler di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ini landasan yuridis PKN. Tentu ini landasan yuridis PKN sebagai mata pelajaran di sekolah ya. Kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, sebab penyelenggaraan mata pelajaran PKN ini kan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Oke, kita bisa periksa dari mulai pasal 2, pasal 3, pasal 4, kemudian pasal 37 dari Undang-Undang Sisdiknas ini. Pasal 2 di sini berbicara bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar pendidikan nasional. Ya. Jadi dasar penyelenggaraan pendidikan nasional itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian di pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nanti saya tunjukkan fungsi pendidikan nasional itu apa, terus tujuan pendidikan nasional itu apa. Kemudian pasal 4, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jadi secara lengkap, teman-teman bisa buka, bisa download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Bukalah pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 37. Di pasal 37 dinyatakan bahwa PKN sebagai muatan wajib. Nah ini. Muatan wajib kurikulum. Pada tingkat apa? Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi itu wajib memuat PKN. Ya, ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, selain Undang-Undang Sisdiknas itu, kemudian kita juga bisa periksa misalkan pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, peraturan pemerintah ini sudah beberapa kali diubah. Misalkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Ini perubahan pertama dari PP nomor 19 tahun 2005. Kemudian peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Ini perubahan kedua dari PP nomor 19 tahun 2005 ya, tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari ketentuan pasal 6,
pasal 7, 8, 9 itu dapat kita ketahui bahwa PKN ini adalah mata pelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, Diknasmen, dan juga sebagai mata kuliah pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Ya, ini landasan yuridisnya. Jadi landasan yuridis penyelenggaraan PKN sebagai mata pelajaran di sekolah atau landasan yuridis mata pelajaran PPKN atau mata kuliah PKN di perguruan tinggi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 37. Kemudian Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6, 7, 8, dan 9. Kita lihat ini, fungsi pendidikan nasional. Nah, ini bunyi aslinya ya. Fungsi pendidikan nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi penyelenggaraan pendidikan nasional itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan salah satu tujuan kita bernegara. Ya. Periksa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Ya. Salah satu tujuan kita bernegara adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa? Yaitu melalui pendidikan. Maka pendidikan ini berfungsi mengembangkan kemampuan, mengembangkan potensi, mengembangkan kompetensi, kemudian membentuk watak. Ya, ini bahasa lainnya adalah karakter gitu ya. Satu tingkat lebih tinggi dari karakter. Karena karakter yang sudah menjadi kebiasaan, kemudian menjadi watak ya, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kita tuh melalui pendidikan kan membangun peradaban, gitu ya. Nah, masih di pasal yang sama ini sebenarnya satu kalimat utuh. Lihat tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi. Jadi dari fungsi pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Coba kita lihat di sini. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini berisi tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Di sini ada 3 kategori nih. Pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, potensi siswa ya, agar siswa itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan selain menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan seterusnya itu juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi melalui proses-proses pendidikan diharapkan seluruh potensi siswa, seluruh potensi peserta didik itu dapat berkembang. Berkembang untuk apa? Untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan seterusnya, serta menjadi warga negara. Nah ini nih. Nah, seorang ahli ya, Profesor Udin itu menyebutkan bahwa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab ini adalah misi utama dari penyelenggaraan mata pelajaran PKN. Jadi kita punya tugas di sini nih, selain tugas-tugas di atas ini, menjadikan manusia beriman, bertakwa, cakap, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Juga kita punya tugas menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Makanya landasan yuridis penyelenggaraan PPKN itu
adalah pasal 3, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Di fungsi ada kata watak di sini ya. Watak ini menjadi dari sini, ini kemampuan atau kompetensi, kemudian watak ini kan salah satu kompetensi yang ingin dihasilkan melalui pembelajaran PKN. Nah, kemudian di dalam kurikulum, ini masih dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tadi landasan yuridis lainnya adalah pasal 37 ya. Kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Ya. Ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ini nanti kita periksa pasal 37 ayat 1 dan ayat 2. Kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Pasal 2, kurikulum pendidikan dasar pendidikan tinggi wajib juga memuat pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini penjelasan yang tadi. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, gitu ya. Di Undang-Undang Sisdiknas namanya masih PKN, ya. Oke. Kemudian dari Undang-Undang Sisdiknas itu lahirlah mata pelajaran PKN pada tahun 2006. Ya, ada mata pelajaran PKN. Sebab pada saat tahun 2003 ketika Undang-Undang Sisdiknas itu disahkan, kita masih kita menggunakan nama mata pelajaran apa? Mata pelajaran PPKN ya. 94 sampai 2004 itu masih menggunakan PPKN. Nah, ya. Jadi di 2006 itu sudah tegas menyebut nama mata pelajarannya PKN. Lihatlah di dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara. Ini sudah langsung menyebutnya warga negara ya. Fokusnya adalah warga negara. Ya, pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini menurut saya rumusan pengertian atau definisi mata pelajaran PKN yang cukup kuat gitu ya, menggambarkan bahwa PKN itu sebagai mata pelajaran yang kuat. Berbeda dengan ini, coba lihat. PKN di 2013 dalam penjelasan pasal 77I dan 77J huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, di sana disebutkan bahwa PKN itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi, Undang-Undang Dasar, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI. Jadi di sini sudah menggambarkan materi utama dari Pancasila, dari PPKN itu adalah ini, ya, Pancasila 1, Undang-Undang Dasar 2, terus Bhinneka Tunggal Ika yang ketiga, dan yang keempat adalah NKRI. Itu materi utamanya PKN 2013. Nah, ini PKN 2013 berdasarkan penjelasan peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, dari Standar Nasional Pendidikan masih menyebutnya PKN ya.
Nah, begitu disusun kurikulum, ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan seterusnya, ternyata namanya menjadi PPKN. Jadi di sini PKN 2013 itu dalam Standar Nasional Pendidikan, kemudian dalam peraturan berikutnya menjadi PPKN. Ya. Sebagai nama mata pelajarannya menjadi PPKN sampai sekarang. Oke. Selanjutnya, nah ini perkembangannya. Ini sudah pernah kita bahas ya sebelumnya, ini mengingatkan saja. Kita sudah bahas di proses pertumbuhan, proses tumbuhnya PKN. Dari mulai tahun 57 ada istilah kewarganegaraan yang ditempelkan pada pelajaran tata negara yang membahas tentang tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Tahun 61-62 terbit buku Civic Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, ya, diarahkan untuk Nation and Character Building. Ya. Tahun 62 Civic diganti menjadi Kewargaan Negara. Jadi dari Civic menjadi Kewargaan Negara. Tahun 68 Civic di sekolah diberi nama Pendidikan Kewargaan Negara. Jadi bukan hanya kewargaan negara, tetapi ditambah pendidikan, menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Kemudian tahun 73, 78, 84 ini di masa Orde Baru ada pendidikan kewarganegaraan yang diberi label Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Ya. PMP ini berisi materi dan pengalaman belajar mengenai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Ini pengamalan ya, bukan pengalaman, pengamalan. Pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian tahun 94 dari PMP berubah menjadi PPKN. Nah, jadi ini hampir sama dengan ya sama namanya ya, nomenklaturnya PPKN dengan yang 2013. Apa isi dari PPKN? Pengalaman belajar tentang P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Jadi hampir sama dengan PMP. Nah, hanya di sini ada diorganisasikan secara spiral atau artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi ada butir-butir Pancasila. Itu saja yang dipelajarkan di dalam mata pelajaran PPKN tahun 94. Kemudian tahun 2004 ada uji coba kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nama mata pelajarannya adalah kewarganegaraan. Jadi dari PPKN kemudian menjadi kewarganegaraan. Nah, selanjutnya dari kewarganegaraan ini, dari uji coba ini, 2006 ditetapkanlah nama mata pelajarannya yaitu PKN. 2006 dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ya. Dan terakhir ini 2013 sampai sekarang kita menggunakan lagi PPKN. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah PPKN 94 dengan 2013 itu sama? Ya, nomenklaturnya sama ya. Tetapi isinya ya, ruang lingkup materinya tentu saja berbeda. Karena PPKN di tahun 94 ruang lingkup materinya adalah butir-butir Pancasila. Sementara PPKN 2013 kita bisa kaji dari KI dan KD, dan dari pengertian tadi di sana ada nilai dan moral Pancasila, kemudian komitmen NKRI, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, terus kesadaran konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar. 4 materi utama
yang ada dalam PPKN 2013. Nah, yang ini uraian selanjutnya ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Ini yang tadi tahun 6162 ada buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia ya, Civics ini. Kemudian apa yang dibahas oleh Civics di sini? Tahun 68 istilah yang digunakan adalah pendidikan kewarganegaraan di SD, SMP dan SMA. Dan ini apa yang dipelajari untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Tahun 73, 78, 84 ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya. Oke. Berikutnya tahun 94 ini PPKN berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 89. Jadi ini Undang-Undang Sisdiknas tahun 89, nomor 2 tahun 89, kemudian diubah yang tadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Di Undang-Undang Sisdiknas yang lama disebutkan bahwa PPKN ini sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Sama dengan sekarang ya. Di pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat PKN. Kemudian ini isinya tadi, kurikulum 94 itu isinya adalah butir-butir nilai Pancasila. Ya. Oke, itu kajian kita tentang landasan konseptual dan yuridis pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah atau sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ya. Landasan yuridisnya dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang kita bahas kan lebih banyak PPKN sebagai mata pelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Ya. Nah, sementara kalau kita mau mengkaji sejarah tumbuhnya PKN, maka perlu dibuka berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya, termasuk tadi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, yang bukan hanya undang-undang nomor 20, tapi undang-undang nomor 2 tahun 89, dan undang-undang pendidikan nasional sebelumnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.